kita berupaya untuk memperbaiki keadaan diri-diri kita. Kajian ini adalah kajian emak-emak ya, kajian buat ibu-ibu pada asalnya, tapi penting buat bapak-bapak. Penting buat bapak-bapak supaya bapak-bapak pun ngerti perempuan tuh kayak gimana sih. Dan supaya kita paham apa yang disyariatkan buat laki-laki, disyariatkan juga untuk para wanita. Kadang ada yang syariat ini diberlakukan buat laki-laki tapi nggak buat perempuan. Contoh jihad. Ada juga syariat yang diberlakukan bagi mereka para wanita tapi nggak diberlakukan untuk para pria. Contoh kaitan dengan fikih mandi junub ketika haid. Bapak-bapak harus paham fikih tentang para wanita. Demikian pula fiqhun nisa, fikih di dalam menghadapi perempuan. Kadang kita dapati sudah sepuh, usia sudah 65, istrinya, suami udah mau 70, pisah. Tinggal sesaat lagi kan? Kadang kita menyayangkan hal tersebut terjadi, tapi ya qadarullah ma syaa fa'al. Tinggal beberapa babak lagi, tapi ternyata kehidupannya ditutup dengan perceraian. Anak-anak jadi nggak karuan keadaannya. Demikian pula masalah fikih ibadah mereka. Kadang ada perempuan-perempuan suka mengepang rambut, ada perempuan-perempuan yang suka membiarkan rambutnya. Nanti kaitannya misalnya mandi junub. Mandi junub buat perempuan yang suka ngepang rambutnya. Dia malas lepas ikatan kepangnya. Boleh apa enggak? Suami ditanya, gimana mas? Saya kan suka ngepang rambut, nguncir rambut. Kalau sedang junub misalnya pengen mandi, malas lepas kepang, lepas kuncir. Misalnya mandi doang itu gimana? Boleh apa enggak? Nah ini kan bapak-bapak harus paham. Jangan sampai jenggot dah lebat, dah putih, yang nggak tahu. Loh, sampean kemana aja? Nanti saya tanya Ustaz dulu, Ustaz gimana Ustaz? Lah, antum jadi suami kemana aja? Nggak belajar fikihnya. Perempuan yang berkepang ketika mandi junub itu boleh pakai kuncirnya. Yang nggak boleh itu ketika mandi haid. Dia sudah suci, dia pengen mandi, maka dia harus lepas kepangnya. Dia harus lepas kuncirnya. Kalau buat janabah itu ada keringanan berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah itu berkepang sementara Aisyah tidak berkepang. Itulah hikmahnya kenapa Nabi istrinya berbilang nggak satu tapi banyak, kan gitu. Sekaligus untuk memberikan pelajaran buat umat bagaimana berlaku adil. Kalau Nabi nggak poligami, umatnya nekat poligami, gimana coba praktek fikihnya? Maka Nabi ngasih contoh seperti ini dan seperti itu. Misalnya berhubungan badan dengan istri, kemudian masih kuat, ingin nambah berhubungan badan dengan istri yang lain. Apa yang harus dilakukan? Mandi. Wudu boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih bagus dia mandi. Dianjurkan untuk mandi. Kenapa demikian? Adil. Sama bini pertama dia bisa mandi, bisa bersih, bisa harum. Giliran bini kedua ampas. Gimana coba? Kan gak adil namanya. Udah keringetan, rasanya pun cuma beberapa babak selesai, kan gitu. Tapi kalau mandi dia bersih, dia seger, dan itu adil. Ini kan fikih yang harus kita pelajari. Wah, kalau bicara tentang poligami, bapak-bapak siap bawa termos bu, talim sambil ngopi sampai subuh kuat insya Allah. Tapi prakteknya dari dulu sampai sekarang gak pernah terjadi, nggak pernah terwujud. Ini yang perlu disyukuri sama ibu-ibu. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan tentang ikhlas dan juga muhafadzah 'alal waqt, menjaga waktu. Ikhlas adalah satu pembahasan yang sangat penting.
penting buat urusan akhirat, penting untuk urusan dunia. Ibu-ibu menyiapkan sesuatu untuk para suami. Suami mau ngantor, bapak-bapak itu suaminya kebetulan kalau mau ngantor itu senangnya anggaplah nasi goreng dengan ayam yang sudah disuir-suir, sudah dicincang, dikasih bawang goreng, dipotongin tomat, dipotongin timun, ditabur kerupuk. Ternyata suami, maaf saya buru-buru, saya harus berangkat. Kalau ibu ikhlas, nggak perlu gelo, nggak perlu kecewa. Saya sudah ngulek abis subuh, itu namanya perhitungan, nggak ikhlas. Ngupasin bawang, ngupasin berambang, ngulek, bikin bumbu, saya bentuk, saya bikin nasi goreng, saya buat nasi goreng dengan hati, bukan dengan tangan. Masya Allah, ungkapan. Ternyata ketika sudah jadi, suami dengan mudah, maaf saya buru-buru, assalamualaikum, nggak disentuh tuh nasi goreng. Gimana suami kok kayak gini? Bu, Allah maha lihat bu, Allah maha dengar. Kenapa ibu harus kecewa? Kenapa harus sakit hati? Karena sudah dicatat sama Allah. Dimakan, gak dimakan, kan berpahala. Meskipun memang kalau dimakan rasanya lebih beda, lebih menyenangkan. Tapi ketika memang ibu-ibu dihadapkan hal-hal seperti ini, itulah pentingnya amalan ikhlas. Kan sudah karena Allah. Segala sesuatu kalau sudah karena Allah, gak akan mudah seorang menjadi orang yang kecewa terus. Gampang diem murung, seharian gak makan, tidur gak nyenyak. Kenapa? Tadi pagi nasi goreng gak dimakan, astagfirullah. Kan bisa dimakan sendiri. Allah kan maha dengar, Allah maha lihat. Semua sudah tertulis, semua sudah tercatat. Ibu-ibu dari mulai ngulek sampai selesai nasi goreng dengan hati yang bahagia, ingin memberikan kesenangan buat suami, itu pahala besar. Masalah suami makan gak makan, masalah dia makan gak muji, itu urusan belakangan. Katanya ibu ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah. Orang yang ikhlas itu gak gampang sakit hati. Kehidupannya tuh tentram, nyaman. Apa sebabnya? Ikhlas. Dan bapak-bapak pun demikian, harus paham fikih wanita. Wanita itu, kata Nabi SAW, irhamu alal qawarir. Hai para sahabat, ketika sedang berjalan, ayo berjalan, dihentakkan kuda-kuda. Nabi katakan, irhamu, tenang, pelan-pelan, perlahan. Perlahan perjalanan kalian. Berlaku lunaklah kalian bil qawarir. Apa qawarir? Beling-beling kaca. Tuh perempuan, gampang pecah. Salah dikit manyun, salah dikit ngambek, salah dikit, mas pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Alhamdulillah kebetulan. Itu kan perempuan seperti itu. Tapi kapan suami, Masya Allah, bisa berbuat baik sama istri, maka suami ini akan menjadi suami idola. Maka kalau sudah menjadi suami idola, nggak usah nyari akhwat untuk poligami. Banyak akhwat yang mencari suami seperti ini. Aku mau kalau diduakan sama suami kayak gitu tuh, sama si fulan itu. Loh kenapa? Dia tuh baik sama istrinya, dia tuh melayani istrinya. Sampai ada di Saudi. Di Saudi kan biasa kuliah, nikah gitu ya. Kuliah tapi dinikahin. Akhirnya ketika sudah berkeluarga, ya kuliah bareng. Ada seorang nganterin istrinya. Ketika nganterin istrinya, suami keluar dari mobilnya, muter, istrinya dibukakan pintunya, silakan. 1, 2, setahun, semester, 2 semester, 3 semester. Itu lama-lama sering diperhatikan sama akhwat. Ini suaminya Masya Allah, setiap istrinya mau turun dari mobil selalu dibukakan. Sampai pada akhirnya ada akhwat, ada perempuan yang siap dipoligami sama suami model kayak gini. Tuh bapak-bapak kayak gitu pak. Kalau pengen mendapatkan tambahan, ya bersyukur. Yang kedua, pelayanan pun harus baik. Akhirnya diperbincangkan sama para mahasiswi itu di Arab tuh, di Arab Saudi, di Madinah tepatnya.
Ini suaminya Masya Allah, kalau laki kayak gini, saya siap dipoligami. Mau saya dipoligami. Tuh, nggak usah. Siap nggak dipoligami? Sudah menyatakan siap. Akhirnya ketika orang ini populer, ini teman-temannya pada nanya, antum hebat ya Masya Allah, bisa sabar ngadepin suami. Sampai akhwat-akhwat memperbincangkan antum. Kok bisa antum seperti itu? Katanya antum itu suka melayani istri. Bukakan pintu, kok antum bisa istiqomah kayak gitu, gimana? Jawabannya simpel, kebetulan mobil saya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar. Masya Allah. Tapi lihat, qadarullah masyafa'al, membuat sesuatu yang ramai, viral. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita nggak bahas poligami, nanti bapak-bapak yang ramai, nanti ibu-ibu sepi nanti kajiannya. Kita lanjutkan aja pelajaran dari apa yang sudah kita petik dari pelajaran yang kemarin, permasalahan dunia. Dunia itu suatu hal yang disebutkan sama para ulama di sini ya. Wa fi hadhil ayati nadha'iruha taqiru sya'ni ad-dunya. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh mereka para ulama, ayat-ayat yang berbicara tentang dunia selalu sifatnya penghinaan, selalu sifatnya sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya wa nadaru zawal wa fana. Karena dunia itu sesuatu yang bisa sirna, sesuatu yang bisa hilang. Maka sesuatu yang sirna, sesuatu yang hilang itu bukan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu yang selalu tetap. Nah, itu yang berharga. Yang hilang, yang sirna, berarti sesuatu yang tidak mulia. Ad-dunya, maka kata dunya itu diambil dari kata fu'li atau fu'la. Minad danu, dari kata danu. Apa arti danu? Ai al-qurb, dekat. Atau dibaca danwu. Apa artinya? Dekat. Sumiyat bidzalika lisabqiha lil ukhra. Dinamakan danwu, dekat, karena dia disusul dengan yang lain. Bisa disusul dengan yang lain. Itu asal penamaan dunia. Waqila, sebagian para ulama menamakan dunia itu sumiyat dunia lidunwiha ila zawal. Dikatakan dunia, kenapa dunia dinamakan dunia? Diambil kata dari kata danwu. Kenapa dinamakan dunia? Lidanwiha ila zawal, karena dekat sekali antara keberadaannya dengan masa sirnanya. Dekat antara wujudnya dengan perpisahannya. Dzakarul Hafidz fil Fathil Bari. Ini ditafsirkan oleh Imam atau oleh Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam kitabnya Fathul Bari inda awali hadits min Sahihil Bukhari, berdasarkan syarah hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Sebagian para ulama menamakan dunia itu dengan ad-dunya itu ad-dani. Ad-dani itu rendah. Jadi dunia itu dinamakan dunia disebabkan karena rendahnya, dinamakan dunia disebabkan karena dekatnya dia dengan kehancuran. Fad dunya hatamun zailun, maka dunia itu hancur dan sirna. Wa dhallun abirun, dia itu cuma sebatas lewat dan melintas. Wal ghurur biha halakun, maka orang yang tertipu dengan sesuatu yang lewat, tertipu dengan sesuatu yang sirna, itu adalah lambang kebinasaan. Firman Allah Ta'ala, wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim. Mereka orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang selalu tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan bahkan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka sendiri annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan dunia dan dia tidak mensyukuri dunia, pada hakikatnya dia sadar
kalau dia tuh sedang kufur nikmat kepada Tuhannya. Ada saatnya, ada waktu-waktu tertentu di mana dia bisa tadabur, dia bisa tafakur. Ketika dia lihat dunia yang ada di tangannya, kemudian dia melihat agama yang ada pada dirinya ternyata nggak imbang, maka dia mempersaksikan. Itulah makna mempersaksikan kekufuran ada pada dirinya, kufur nikmat. Wa syairu yaqul, ada seorang penyair mengatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadar hadar min bakshi wa fatki. Dunia dengan segala macam model yang ada di dalamnya, dia katakan kepada para penghuninya, hadar hadar, hati-hati kalian, hati-hati kalian, min bakshi wa fatki, dari apa yang aku bentangkan, dari apa yang aku tawarkan, daripada kehancuran yang aku berikan kepada kalian. Fala yaghrurkum minni ibtisamun, jangan pernah kalian tertipu dengan senyum manisku. Faquli mudhikun wal fi'lu mubkiyun, katakanlah kepada dunia, mudhikun, kalian itu cashingnya sesuatu yang menyenangkan, membuat orang tertawa. Wal fi'lu, tapi buat orang yang tenggelam dengan dunia, mubkiyun, menjadikan orang menangis karenanya. Wa yadarun naqdin wa ta'bil raisi la yuhanni bi riasatihi, wa tajiru la yuhanni bi tijaratihi, wa zari' la yuhanni'u bi zira'atihi, wa hallu jarra. Dunia itu adalah kampungnya orang-orang yang capek, letih untuk mendapatkannya. Karena itu tidak ada ucapan selamat datang bagi orang-orang yang capek untuk mendapatkan kenikmatannya. Wa tajir, demikian pula pedagang, la yuhanni, tidak akan pernah diucapkan selamat atas perdagangannya. Demikian pula para petani, di mana mereka tidak diucapkan selamat atas keberhasilan mendapatkan dunia. Kenapa? Nggak sebanding. Waktu yang berharga, waktu yang bernilai, dia habiskan, dia sia-siakan untuk mendapatkan sesuatu yang pada hakikatnya akan sirna. Fahiya idza salahat li ahadin min janib tadwaharat alaihi min jawanibi akhar atau ukhra. Kapan seorang mendapatkan dunia dan dia bisa mendapatkan kebaikan daripada dunia, pasti di sisi yang lain ada agama yang dia sia-siakan. Otomatis dua hal yang gak bisa bercampur. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dilimpahkan padanya dunia, tapi dia bisa menambal kekurangan-kekurangannya lewat pintu-pintu sedekah. Fas'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Yaqulullahu azza wa jalla, kebahagiaan daripada kesenangan dunia ini gak akan pernah bisa sempurna. Kebahagiaan apapun, apakah kebahagiaan kendaraan, apakah kebahagiaan pasangan, apakah kebahagiaan anak keturunan, itu gak akan pernah bisa dirasakan secara sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan mereka manusia fi kabadin, ay fi syiddatin. Kami ciptakan manusia dan mereka berada di dalam kabad. Kabad itu syiddah, sesuatu yang keras. Apa maksudnya sesuatu yang keras? Yang meletihkan. Kapan mereka harus menegakkan kehidupan mereka? Maka mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang keras, sesuatu yang meletihkan, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang membuat badan itu lemah. Itulah nikmat dunia. Wa fi sahihain min hadis Abi Qatadah, disebutkan dalam hadis Abu Qatadah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam marra ala bi janazah, pernah melewati atau dilewati satu jenazah. Maka Nabi berkomentar, mustarih wa mustarahun minhu. Ini Abu Qatadah ini termasuk sahabat yang pernah satu saat berjihad, kemudian ada tombak mengenai mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu.
ketika tombak itu mengenai mata beliau, maka copotlah bola matanya. Kemudian ketika copot, ditangkap. Ketika ditangkap, sedih beliau melihat matanya copot dari tempatnya. Kemudian Nabi menasihati, isbir, isbir, wahtasib, sabar, sabar, harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang ini? Radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, inna li zaujatan, aku punya 2 istri. Aku punya 2 istri. Dua-duanya cantik. Dan aku tidak ingin melihat kecantikan istriku dengan satu mataku. Romantis. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi ketika melihat laki-laki romantis ini, beliau membacakan sesuatu, kemudian meletakkan mata itu ke kelopaknya dan kembali bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya. Dalam kondisi seperti itu ingat apa? Ingat istri. Ngelihat istri yang cantik, yang mataku ini masih suka melihat istri. Kalau kita kan mungkin enak melihat istri, bosan dah, lemu. Dulu panggilannya ketika udah 10 tahun nikah berubah jadi mu, bukan umu tapi lemu. Mu sini, lemu maksudnya. Udah kurang romantisnya. Ini sahabat, Masya Allah, dalam kondisi mata kena tombak masih bisa muji istrinya. Istriku tuh cantik ya Rasulullah, aku nggak ingin melihat kecantikan istriku dengan satu mataku ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah disembuhkan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika murra alaihi bi janazah, murra bukan marra ya, murra, dilewati. Ketika sedang duduk dilewati ada jenazah, maka Nabi berkomentar, mustarih wa mustarahu minhu. Qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, mal mustarih wal mustarahu minhu. Para sahabat orang Arab bukan? Orang Arab. Nanya mereka. Kalau nggak tahu mereka bertanya. Karena itu ketika masuk pelajaran akidah, dalam pelajaran akidah asma wa sifatnya Allah, ketika Allah menyebutkan yadullah, kalau mereka para sahabat nggak paham, nanya nggak? Nanya. Ini baru mayit nih, mayit lewat dikatakan mustarih au mustarahun minhu. Nabi mengucapkan kalimat ini, mayit bisa jadi mustarih atau mustarah minhu. Sahabat nggak ngerti, nanya. Yang ditanya tentang apa? Mayit, urusan manusia. Lah kalau berbicara tentang Allah, Nabi katakan yadullah, Allah punya tangan. Kemudian para sahabat nggak ngerti, pasti nanya mereka, ya Rasulullah, takwilnya apa tuh tangan? Kan gitu. Ternyata mereka nggak bertanya, berarti mereka paham. Bagaimana mereka memahami yad? Allah Subhanahu wa ta'ala memahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka. Yad, ya berarti yad, tangan. Dikatakan yadullah, berarti tangannya Allah. Selesai. Kalau mereka ingin berdalam-dalam, pasti nanya, ya Rasulullah, takwil tangan itu apa? Maksudnya apa? Ternyata tidak. Berarti mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, bicara tentang bangkai, mayit, jenazah yang lewat, ditanya, ini mayit bisa jadi mustarih atau mustarah minhu? Ya Rasulullah, apa sih mustarih? Apa sih mustarah minhu? Qala al-'abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Kalau dia seorang hamba yang beriman, maka dia dengan kematiannya itu merupakan istirahatnya dia dari letihnya kehidupan dunia menuju rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Nikmat kubur. Jadi mukmin ketika meninggal itu bahagia. Mustarih, orang yang istirahat. Panjenengan kerja pagi, siang, sore. Anggaplah bekerja, pekerjaannya banyak, meletihkan. Kemudian dipencet bel, istirahat setengah jam. Masya Allah, bahagia bukan? Menyenangkan bukan? Demikian seorang mukmin. Ketika dia dipanggil oleh Tuhannya, ketika dia meninggalkan dunia, maka meninggalnya seorang mukmin itu adalah kebahagiaan baginya.
Karena itu pentingnya bagi kita untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kejadian yang menimpa pada diri kita dari ketentuan-ketentuan Allah berupa takdir. Ketika ditimpakan sesuatu berupa takdir yang kurang menyenangkan, maka wajib bagi kita untuk sabar dan juga husnudzon. Suami meninggal, istri meninggal, atau suami ibu nikah lagi, itu kan ketentuan yang kurang menyenangkan buat istri, menyenangkan buat suami, kan gitu. Bagaimana istri menyikapinya? Sabar di dalam menyikapi hal tersebut. Kemudian mengharapkan pahala. Kemudian husnudzon. Husnudzonnya di mana? Bisa jadi rasa sakit yang dialami oleh istri, yang dipoligami oleh sang suami, itu merupakan tiketnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sakit ketika dia dimadu oleh suaminya, bisa jadi itu merupakan kafarah dari dosa-dosa dari kecil sampai dia tinggal dengan suaminya. Ada dosa yang Allah tidak mengampuninya, ternyata Allah takdirkan dia dipoligami. Dengan sebab poligami, dosa-dosanya digugurkan. Ketika perempuan itu meninggal, ternyata Allah sudah menyiapkan sesuatu yang indah di dalam kuburnya. Tapi kita nggak pernah berpikir seperti itu. Selalu kita berpikir apa yang ada di hadapan kedua mata kita, tapi lupa hikmah di balik pensyariatan, hikmah di balik ketentuan. Coba lihat Nabi Khidir alaihissalam ketika mengajarkan Musa alaihissalam. Ketika ditanya, kenapa kau hancurkan perahu? Perahu ini kan dipakai buat nelayan, untuk menjaring ikan. Kau bolongin perahu tersebut, nanti dia nggak bisa menjaring ikan. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang nggak bagus. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh, kan sudah aku katakan tadi, kalau kau jalan bareng sama saya, kau nggak akan sanggup. Maka Nabi Musa kembali minta uzur. Ketemu lagi, ketemu anak kecil. Ketika ketemu dengan anak kecil, faqatalah, langsung dibunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam, aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Aqatalta nafsan, apakah kau membunuh jiwa zakiyatan, yang suci, ini masih anak kecil. Bighairi nafsin, bukan alasan kisos juga. Sungguh kau telah mendatangkan sesuatu yang amat nukran, yang amat mungkar sekali. Qala lam aqul lak innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Tuh, kan udah aku bilang, kalau belajar sama saya, jangan bertanya sampai aku jelaskan. Belum aku jelaskan, kau sudah bertanya. Kan tadi sudah aku sebutkan, kau gak akan sabar kalau berjalan dengan aku. Maka Nabi Musa minta uzur lagi. Sampai akhirnya dijelaskan. Itu perahu miliknya, wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu-perahu tersebut, aku sengaja bolongkan, aku rusak, karena di kampung itu ada pemimpin, di mana pemimpin ini zalim, sudah kaya tapi kerjanya nyolong perahu milik rakyat, yang bagus-bagus diambil. Ini punya orang miskin, bagus, kan itu aku rusakkan. Ketika rajanya datang, bolong, rusak, ngapain diambil? Capek, nanti servis, kan gitu. Akhirnya ditinggalkan, gak diambil. Mana yang lebih baik? Dibiarkan bagus tapi ujung-ujungnya dicuri, atau dibikin sesuatu yang rusak tapi nggak dicuri? Mana yang lebih bagus? Tentu yang kedua lebih bagus. Ini kan bisa kita ambil pelajaran. Lagi naik motor, acara jam 10, setengah 10, tiba-tiba ban bocor, nambel, susah nyari tukang tambal ban. Ketemu tukang tambal ban jam 10, acara sudah rampung. Waduh, lemes kita. Kenapa lemes? Kenapa seperti kita sedih? Tapi kalau kita coba perhatikan kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi karena perjalanan masih jauh, sementara waktu mepet, akhirnya kau
Belayar tuh, kau gas sekencang-kencangnya, ngebut, akhirnya Allah takdirkan kau nyemplung ke got misalnya. Kau celaka, masuk rumah sakit biayanya sekian puluh juta misalnya. Ada organ tubuhmu yang rusak. Dan bahkan ini menjadikan kehidupanmu nggak normal. Akhirnya Allah bocorkan sepeda motormu, kau berjalan dorong-dorong motor, keringetan. Akhirnya kau nggak sampai kepada acara, kecuali acara sudah bubar. Kenapa harus sedih? Ini hikmah. Demikian pula wa amal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina. Adapun anak kecil itu, bapaknya tuh mukmin, ibunya mukminah. Anak ini aku mendapatkan informasi dari Allah, kalau dibiarkan besar ini akan menjadikan melampaui batas. Anaknya bandel, dan bandelnya ini menjadikan bapak dan ibunya kafir, menjadikan bapak ibunya menjadi murtad gara-gara kalah sama anaknya. Akhirnya Allah perintahkan saya untuk membunuhnya, tapi Allah sudah menyiapkan anak yang lebih soleh daripada kakaknya, anak yang lebih tampan daripada kakaknya, anak yang paling berbakti kepada ayah dan ibunya. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua. Disebabkan karena imannya bapak dan ibunya, maka ketika anaknya didapati meninggal, sabar, mengharapkan pahala satu, atau satu kebaikan. Sabar, mengharapkan pahala satu kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah sudah menyiapkan ganti anak yang lebih saleh, anak yang lebih baik daripada kakaknya. Kan dapat dua kebaikan dia. Tapi kadang kita ya kembali selalu melihat apa yang ada di hadapan kedua mata kita, tidak melihat kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-'abdul mu'min yastari min nasabid dunya. Seorang mukmin yang meninggal, maka dia yastari, dia beristirahat. Arti mustarih, orang yang istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya, dari letihnya kehidupan dunia. Wa adzaha, dari gangguan-gangguan dunia. Ila rahmatillah, menuju nikmat kubur, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu arwah mukmin disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, idza kanat salihah, kalau dia adalah roh yang salihah, maka dia berkata ketika dipikul, qaddimuni qaddimuni, ayo segerakan saya, ayo segerakan saya. Ini arwah nggak sabar, minta dimasukkan ke dalam lahat. Apa sebabnya? Ada rahmat Allah di dalam lahat. Qaddimuni qaddimuni, ini hamba mukmin. Wal abdul fajir, tapi kalau hamba itu rusak, kalau hamba itu nggak baik, yastarih minhu al-ubadu wal biladu wasyajaru wad dawabu. Tapi kalau hamba yang fajir, hamba yang kafir, hamba yang rusak, maka manusia bisa beristirahat darinya. Pohon-pohon pun bisa beristirahat darinya. Negara pun bisa beristirahat dari orang itu. Wadawab, bahkan binatang-binatang pun bisa beristirahat dari orang tersebut. Lihat kalimatnya. Semasa hidup kerjaannya ngompasin manusia. Semasa hidupnya cuma genjreng-genjreng di pos kamling, ganggu tetangga. Semasa hidupnya bikin rame masyarakat, bikin onar di tengah masyarakat. Ketika mati, masyarakat beristirahat dari kejahatannya. Itu maksud hadisnya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dari sekian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah kehidupan yang sejuk ba'dal maut, setelah kematian. Ini kan memberikan kesan bahwasanya kehidupan itu adalah sesuatu yang panas. Karena itu Nabi meminta, ya Allah, aku minta kehidupan yang sejuk. Kapan kehidupan yang sejuk itu? Ba'dal maut, setelah kematian. Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah an Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu bisanadin sahihin wa huwa fi sahihil musnad lil walidi alaihi rahmatullah
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Dan kitab ini atau hadis ini saya dapati di dalam kitab yang berjudul Sahih Al-Musnad milik bapak saya Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala. Sekarang penjelasannya. Qala Ibn Al-Qayyim, berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Ighathatil Lahafan jildul awal safhah 29, لما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائن من كان. Kata Ibn Al-Qayyim, lihatlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta kepada engkau kesejukan hidup. Kapan kesejukan hidup itu terwujud? Ba'dal maut, setelah kematian. Kata Ibn Al-Qayyim, kana al-aish fi hadhihi ad-dar, kehidupan yang kita jalankan dalam kehidupan dunia, la yabrad, pada hakikatnya nggak bisa mensejukkan. Li ahadin, kepada seorang pun, kainan man kana, siapapun dia. Bal huwa mahsyu bil ghasasi wan naqdi, bahkan kehidupan manusia itu penuh dengan sesuatu yang menyibukkan dan meletihkan. Mahfufun bil alamil batinah wa zahirah, selalu diliputi penuh dengan sampul, dikelilingi dengan rasa yang rasa itu dirasakan sakit pada zahir atau batin. Sebahagia apapun kehidupan manusia, pasti ada orang-orang yang kurang menyenangkan tinggal di sekitarannya. Sehebat apapun nikmat dunia yang dia rasakan, sehebat apapun nikmat dunia yang ada di kantongnya, selalu ada sesuatu yang membuat dia sakit. Sakit muncul disebabkan karena orang-orang yang hiqat, orang-orang yang hasad dengannya. Bisa dengan orang-orang yang menjilat, ingin mendapatkan sesuatu daripadanya, selalu dihiasi dengan hal-hal yang menyebalkan. Apakah itu dikatakan nikmat yang menyejukkan kehidupan? Tidak. Wa zahirah, kadang fisik pun merasakan rasa seperti itu. Sa'ala bardal aish ba'dal maut, karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kesejukan kehidupan yang hakiki, yaitu ba'dal maut, setelah kematian. Wa syair yaqul, seorang penyair mengatakan, Thamaniyatun, ada 8 perkara, la budda minha 'alal fata, yang pasti akan dilewati oleh seorang pemuda siapapun dia. Wala budda an tajri 'alaihi thamaniyah, di mana 8 perkara ini pasti akan melalui kehidupannya. Sururun, kadang seorang akan merasakan kebahagiaan. Wahammun, kadang seorang akan mengalami kegelisahan. Wajtima'un, kadang seorang akan berkumpul dan itu menyenangkan. Wa firaqatun, dan kadang seorang harus berpisah dan itu menyedihkan. Wa yusrun, kadang seorang menghadapi berbagai macam kemudahan demi kemudahan. Wa usrun, kadang seorang pun harus pusing disebabkan mengalami kesukaran demi kesukaran. Thumma suqmun, kadang seorang harus disentuh oleh sesuatu berupa penyakit. Wa afiyah, atau dia sembuh daripada penyakit tersebut. Itulah kehidupan. Kadang kaya, kadang miskin, kadang kuat, kadang lemah. Ada saatnya kita muda dan pasti kita akan merasakan tua. Fad dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah, tapi dunia yang dimiliki oleh seorang yang beriman ini adalah ladang untuk mendapatkan kampung akhirat. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanati was sayyi'at, tapi pada hakikatnya ladang ini pun milik setiap orang, apakah dia muslim, apakah dia kafir. Di mana seorang meladangkan dirinya, dia gunakan ladang tersebut apakah untuk kebaikan-kebaikan atau sebaliknya kejelekan demi kejelekan. Wa fil akhirati, dan nanti ketika dia mati, ketika dia dibangkitkan berhadapan dengan hari akhirah,
yakunul hasad, jadilah dia sebagai orang yang memanen dari hasil sesuatu yang dia tanam di ladang tersebut. In khaira fa khairun, kalau memang itu adalah kebaikan yang dia tanamkan, maka kebaikan pula yang akan dia panen. Wa in syarran fa syarrun, dan sebaliknya, kalau memang kejelekan demi kejelekan yang dia tanam di dunia, maka fa syarrun, maka kejelekan-kejelekan pula yang akan dia dapati. Sudah azan ya? Baik, mungkin saya cukupkan sampai sini. Al-afu minkum ala taksiri, ana minta uzur, baru kurang nyaman suaranya mungkin kita lanjut nanti insyaallah pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.